Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Al-Qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi ma daqat ila wa farrajahallah amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang kami hormati, bersama-sama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, hidayah dan maunah yang selalu dan senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya. Salawat beruntai salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membicarakan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kata Rasulullah, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam arti bahwa Tuhan itu hanya Allah saja. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, lalu mereka mau melaksanakan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka mau mengeluarkan zakat. Tiga perkara penting yang menjadi target perang, ya. Ini target perang ini adalah menjadikan manusia mau bersyahadat, paling tidak bahasa singkatnya mau masuk Islam, kemudian mau melaksanakan salat dan mau melaksanakan atau mengeluarkan zakat. Ini. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan semua itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terlindunglah darah mereka dan harta mereka dari serangan saya, dari peperangan yang saya laksanakan. Illa bihaqqil Islam, kecuali atas dasar ajaran agama Islam. Artinya ada pembunuhan berikutnya, ya, ada bentuk-bentuk pembunuhan dalam agama Islam, tapi memang harus betul-betul berdasarkan aturan Islam, tidak berdasarkan perang lagi, ya. Misalnya ada orang yang membunuh, maka nanti ada hukum qisas. Misalnya ada seorang yang pernah menikah, baik laki maupun perempuan, lalu kemudian melakukan perzinahan, nah itu hukumnya adalah hukum bunuh. Lalu wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka, perhitungan amal mereka semuanya dikembalikan kepada Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kalian, nanti dari hadis ini kita pahami benar akan bedanya perang yang dilakukan oleh Islam dan di luar Islam, ya. Di luar Islam itu peperangan paling sedikit motifnya ada tiga, ya. Pertama motif ekonomi, yang kedua motif politik, dan yang ketiga ya penguasaan wilayah, ya. Ini hampir di seluruh terjadinya peperangan di dunia itu tiga ini tidak lepas. Di Indonesia, ya, itu Indonesia dijajah sekian ratus tahun oleh Belanda saja, hampir 350 tahun. Itu tidak ada yang motifnya motif agama. Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menyebarkan agama Islam sebagai tujuan utama perang, ya. Kan ada dalam tujuan perang mereka tuh gospel, bahasanya begitu, ya. Tapi gospel itu ngikut, ya. Ngikut setelah perang dilaksanakan dan mereka memang sudah mampu menganeksasi, mencaplok sebuah wilayah, baru ada, ya, tujuan untuk menyebarkan agama yang tentu mereka peluk begitu, ya. Tapi sebelumnya nggak ada, tujuan utamanya adalah untuk perang dalam rangka, ya, menyebarkan agama Kristen gitu, misalnya Nasrani dan sebagainya. Mungkin yang dulu pernah terjadi itu di perang salib, nah itu masih bisa dipercaya tuh, ya. Pada waktu perang salib itu masih memungkinkan perang tersebut adalah dalam rangka membela agama mereka pada waktu itu. Tapi setelah itu
Ya, selain itu tidak ada lagi perang-perang di dunia ini yang motifnya adalah untuk ya menyebarkan agama. Kalau Islam ya motif utama melakukan penyerangan dan peperangan ya itu adalah dalam rangka berdakwah ya, ditujukan kepada wilayah-wilayah yang apabila dakwah di sana dilaksanakan ternyata dihalangi. Nah, itu biasanya seperti itu dulu. Baru setelah tidak mendapatkan respon atau tidak mendapatkan izin dari pemilik wilayah bahwa Islam itu harus berdakwah ke sana, itu tidak mendapatkan tempat begitu. Nah, maka ya Islam harus ya berupaya untuk melaksanakan dakwah. Nah, ketika mendapatkan perlawanan, maka terjadilah peperangan yang tujuan perangnya tadi tuh ya menyebarkan agama. Maka di dalam Al-Quran kata-kata jihad dan kata-kata qital yang dua-duanya ini artinya adalah berperang, itu selalu diiringi dengan kata-kata fi sabilillah ya, walladzina jahadu fina. Kalau ayat yang ini nih khusus Allah menampakkan dirinya dalam bentuk pembicaraan, seorang mutakallim, seorang pembicara. Tapi pada ayat yang lain selalu dikatakan ya wajahidu fi sabilillah ya, berjihadlah fi sabilillah. Jadi ungkapan fi sabilillah selalu ada pada ayat yang di dalamnya ada kata-kata jihad atau ada kata-kata qital, waqatilu fi sabilillah ya. Ini pertanda bahwa motif di dalam agama Islam untuk menyerang, memasuki wilayah seseorang dan lain sebagainya itu adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menyebarkan agama Islam, bukan motif ekonomi, bukan motif politik, bukan motif aneksasi pencaplokan wilayah, bukan ya. Nah, penduduknya yang diserang mungkin itu diperintahkan untuk bisa masuk ke dalam agama Islam ya, sampai mereka mau mengucapkan yang pertama syahadat sebagai pintu masuk ke dalam agama Islam ya, dengan ungkapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu mereka mau melaksanakan salat, dan yang ketiga mau melaksanakan mengeluarkan zakat. Adapun mungkin puasa itu nanti belakangan. Haji juga belakangan juga karena lebih berat lagi begitu ya. Nah, ini adalah pilar-pilar Islam yang pokok ya. Kalau sesuatunya dianggap terasa berat, itu dibelakangkan. Nah, inilah ya kenapa Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia. Kata-kata hatta yashhadu alla ilaha illallah ya, ungkapan hatta, di situ ada kata-kata hatta ya. Di dalam kajian bahasa dikatakan hal hiya litta'lil, apakah itu sebagai alasan ya. Bima anna, dalam arti an uqatila, bahwa saya diperintahkan untuk berperang, liyashhadu, agar mereka mau bersaksi, agar mereka mau bersyahadat. Jadi hatanya dalam bahasa Arab itu dikatakan sebagai sebagai hatta yang maknanya ya sebagai pemberi alasan. Au hiya lil ghayah, atau ia menjadi tujuan akhir. Ghayah itu adalah tujuan akhir. Bimakna dalam arti uqatiluhum, aku memerangi mereka, ila ayyashhadu, sampai mereka mau bersyahadat. Artinya kalau begitu, kalau lil ghayah itu perang memerangi manusia yang manapun, kalau mereka belum bersyahadat, perang tersebut masih berlangsung ya. Kalau yang lita'lil, yang menjadi alasan bahwa ya terjadinya peperangan itu adalah dalam rangka menjadikan manusia mau bersyahadat ya. Ya walaupun pemaknaannya berbeda, tapi tetap perintahnya ya mendekati kesamaan. Wal jawabu, jawabnya hiya tahtamilu an takuna lita'lil ya, boleh saja dimaknai bahwa kata hatta itu bermakna alasan. Walakin nasani azhar, tetapi yang memiliki arti tujuan atau al-ghayah
itu lebih jelas. Yakni maksudnya uqatiluhum, saya Nabi, maksudnya saya, ayat ini Nabi Muhammad, memerangi mereka sampai mereka mau mengucapkan syahadat. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, ya, sehingga mereka mau mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ai hatta yashhadu bi alsinatihim wa biqulubihim, ya, mereka bersyahadat dengan lidah mereka dan juga dengan hati mereka. Ini artinya bahwa masuk Islamnya mereka itu bukan terpaksa kalau begitu, ya. Dengan kata lain, sekalipun Nabi Muhammad harus berperang, ya, menyampaikan Islam, berdakwah ke dalam agama Islam, namun pada akhirnya untuk menjadikan orang itu bisa masuk Islam tidak bisa berdasarkan paksaan. Terbukti, ya, di sini dikatakan bahwa mereka mau bersyahadat dengan lisan mereka dan juga dengan hati mereka. Berarti kalau begitu sudah ada kemauan dari diri mereka untuk bersyahadat, sudah ada kesadaran dari mereka untuk bersyahadat, untuk memeluk agama Islam. Bukan karena diri mereka dalam kondisi tekanan dari Nabi Muhammad atau dari umat Islam pada waktu itu karena diperangi dan kalah, lalu akhirnya mereka bersyahadat. Bukan, ya. Andaikan pada waktu peperangan tersebut, ya, bangsa atau orang yang ada di wilayah yang diserang tersebut tidak mau menyebut syahadat pada waktu itu, ya, tidak dipaksakan saat itu juga, ya. Makanya dikatakan hatta yang ada di situ itu adalah lil ghoyah namanya. Kalau begitu perangnya sampai kapan? Sampai orang-orang yang ada di situ mau bersyahadat. Sampai kapan? Ya sampai mereka dengan sendirinya sadar mau mengucapkan dengan lidah mereka dan dengan hati mereka, yang dalam arti sudah tidak lagi dipaksa untuk memeluk agama Islam. Maka lebih jelas katanya bahwa hatta itu lebih baik dimaknai lil ghoyah, sampai tujuan akhir. Tujuan akhirnya perang tersebut adalah adanya orang-orang yang diperangi mau masuk Islam, mau bersyahadat. Ketika masuk perang lalu menguasai wilayah, pada waktu itu orang nggak mau tuh bersyahadat. Ya sudah, biarkan saja dulu. Ya, biarkan saja dulu, lalu kemudian dakwah disampaikan, penjelasan-penjelasan tentang Islam itu dijelaskan dan lain sebagainya, baik dalam realita maupun dalam pemikiran begitu. Setelah itu mungkin ada pemikiran dan ada pendapat serta ada perubahan, ya, terhadap agama Islam, lalu mereka baru memeluk agama Islam. Ini dengan kata lain kalau begitu bahwa, ya, memasuki wilayah tertentu sampai orang itu masuk Islam itu berarti bukanlah, ya, yang sifatnya tergesa-gesa lalu kemudian akhirnya memaksakan. Sebab kalau yang bentuknya pemaksaan, yakin, ya, mungkin saja mereka karena dipaksa maka kemudian mereka nyebut ya, apalagi kalau di bawah, ya, ancaman senjata begitu. Ya, umat Islam datang ke wilayah tertentu lalu menguasai, kemudian akhirnya datang ke situ, semua orang yang ada di situ tangkap-tangkapin gitu misalnya, lalu ancam di bawah senjata, ayo ucapin syahadat. Oh, enggak begitu. Kalau begitu caranya bagaimana akhirnya? Ya, ketika umat Islam balik lagi ke wilayahnya, mungkin wilayah tersebut ya balik lagi ke ajaran semula lagi jadinya. Toh mereka dipaksa, mereka belum tentu mau masuk ke dalam agama Islam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy, ya, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, jelas perbedaan antara, ya, ar-rusydu kebenaran, wal ghayy dan kesalahan. Kira-kira maknanya seperti itu.
Artinya kalau begitu tidak dibenarkan siapapun, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan peperangan begitu, memaksakan orang lain ya masuk ke dalam agama Islam. Di sini dikatakan sampai mereka mau bersyahadat dengan lidah mereka dan dengan hati mereka. Dalam arti kalau begitu mereka sudah menyadari bahwa Islam itu adalah agama yang benar, begitu ya. Lakin man syahida bilisanihi asama damahu wa malahu. Akan tetapi yang sudah bersyahadat dengan lisannya itu pun terlindung darahnya dan hartanya. Ya, wa qalbuhu ilallahi azza wa jalla. Tapi urusan hati itu nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang yang kira-kira ketika Islam masuk ke satu wilayah diterima atau tidak diterima? Kalau tidak terima mungkin harus jalan peperangan. Kalau seandainya sudah peperangan dilaksanakan, tiba-tiba akhirnya ada orang untuk menyelamatkan dirinya saja nih, ya, itu mereka mengucapkan syahadat tapi hanya dengan lidahnya saja. Ya, bukan untuk sebenarnya dia masuk ke dalam agama Islam, tapi hanya untuk mencari perlindungan. Ya, sebab kalau sudah mengucapkan syahadat dengan lidah dalam agama Islam, ya, betapapun orang ini pembohong, hipokrit, munafik dan lain sebagainya, tetap sudah terlindungi. Ya. Artinya bagaimana? Nih orang cuman pura-pura doang gitu masuk Islam. Ya, hanya dengan lidahnya saja dia masuk Islam. Hanya tujuan untuk mencari jalan selamat supaya tidak diancam, supaya tidak dibunuh, supaya tidak diperangi dan lain sebagainya. Akhirnya dia ngucapin ya syahadat. Tapi hatinya belum siap. Nah, sampai hanya mengucapkan syahadat saja pun dan dengan lisannya saja itu Islam sudah harus melindungi orang ini, baik melindungi darahnya maupun melindungi hartanya. Kalau orang sudah berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib orang tersebut dijaga. Andaikan orang tersebut di hatinya punya rencana untuk berdusta, berbohong, mengelabui dan lain sebagainya, nah itu yang kemudian akhirnya disebut wa hisabuhu 'ala Allah. Ya, adapun perhitungan berikutnya itu nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makna alla ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah azza wa jalla. Ya, bahwa tidak ada yang patut disembah secara sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa huwallazi ibadatuhu haqqun, dan hanya kepada Allah lah yang beribadah tersebut dinyatakan sebagai sebuah kebenaran. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilatun, maka kepada selain Allah penyembahan apapun itu dinyatakan sebagai sebuah kebatilan. Jamaah sekalian, kenapa kita harus bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Ya, Allah itu kita sebut sebagai sebuah jati diri keseluruhan, ya. Sebagai sebuah sosok, sebagai sebuah jati diri, kalau kita mau gambarkan ini dengan kita begitu, dengan diri kita, maka kalau kita sebut seseorang itu sekedar sebut namanya doang, ya, kemungkinan besar segala sesuatu yang lainnya banyak yang kita nggak tahu, gitu. Kalau kita misalnya mengatakan atau ditanya, saudara kenal dengan SBY gitu, saudara kenal dengan Ginanjar, saudara kenal dengan Anies Baswedan, paling-paling kita hanya karena kenal nama saja, karena kenal di media sosial dan lain sebagainya. Pribadi yang mendalam, apa pekerjaannya, ya, yang bagaimana ia melakukan sesuatu, itu tidak seutuhnya kita kenal. Nah, bagi kita selaku umat Islam, ketika kita bersyahadat dengan menyebut Allah sebagai sebuah sosok begitu, maka kita seharusnya memiliki makrifah berikutnya bahwa Allah sebagai sebuah sosok ini adalah
Tuhan yang patut disembah sebagai ilah namanya, dan Tuhan sebagai pengatur yang disebut dengan sebagai Rabb. Ini harus kita pahami benar-benar nih. Sehingga kalau kita mengatakan dan meyakini bahwa Allah itu sebagai ilah yang patut disembah, dan Allah sebagai Rabb yang mengatur dan menata kehidupan kita, maka syahadat kita itu menjadi sebenar-benarnya syahadat. Mari kita perhatikan, ya, nggak usah jauh-jauh. Allah menyatakan wa fi anfusikum afala ta'qilun, kalau tidak salah begitu ayatnya. Dan apa yang ada di dalam diri kalian, kalian sendiri nggak pernah mau memahaminya. Kita coba perhatikan alat-alat yang ada di dalam tubuh kita, ya, jantung, paru-paru, lambung, ginjal, hati, itu semua, ya, bekerja tanpa atas dasar otak kita, ya. Otak kita nih nggak nyambung, nggak ada urusannya dengan perintah-perintah yang ada pada dalam tubuh kita. Artinya kita kalau mau mengerjakan sesuatu yang ada di hadapan kita, di luar kita ini, kita mau makan, kita mau apa, ini mungkin otak kita jalan, mau bekerja, mau apa, ini otak kita mungkin berfungsi untuk mengerjakan sesuatu. Tapi perhatikan, jantung kita berdetak, itu siapa yang mengaktifkannya? Jantung kita berdetak mengatur aliran darah, ya, yang tadi disebarkan ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung tersebut, itu atas perintah otak kita atau bukan? Kita nggak pernah tuh ngatur-ngatur jantung kita, ya. Dari jantung darah dioper ke seluruh tubuh, lalu nanti melewati ginjal. Ginjal memproses darah tersebut untuk disaring kembali. Yang kotor nanti akan jadi sisa, dibuang. Bisa menjadi urin, bisa menjadi kotoran besar. Yang bersih naik lagi untuk dialirkan ke jantung, dari jantung dipompakan lagi ke seluruh tubuh kita. Itu bukan atas perintah kita, itu bukan atas perintah otak kita, begitu. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah mengatur. Jangan jauh-jauh dalam per detik, pernah nggak kita menghitung detak jantung kita berapa? Kita nggak tahu, ya. Itu bukti bahwa kita nggak pernah ngatur jantung kita. Terus ginjal kita dalam menit, dalam 1 menit kira-kira berapa banyak urin, air seni yang dihasilkan oleh ginjal hasil proses penyaringan darah? Nggak tahu kita, nggak pernah ngitung-ngitung berapa banyak air seni yang turun setiap menit hasil proses penyaringan darah kita. Kita nggak tahu itu. Pokoknya kalau udah banyak di kantung kemih kita, lalu terasa pengen kencing, buang, sudah. Kan nggak mungkin, ya, dari ginjal tiba-tiba langsung pleng gitu, penuh di kantong kemih kita, lalu pengen kencing. Nggak mungkin itu. Orang prosesnya berjalan sedikit demi sedikit kok. Bapak-bapak sendiri juga mungkin merasakan kali, kalau masih normal, masih sehat, mungkin yang namanya buang air, ya paling nggak 2 jam sekali kali biasanya begitu. Ya, kalau udah banyak sakit atau lain sebagainya mungkin lebih cepat lagi begitu, ya. Tapi kalau normal mungkin kita masih bisa bertahan lebih daripada 2 jam untuk kita tidak buang air kecil begitu. Itu kan berarti kalau begitu, ya, 2 jam itu kita belum buang air. Itu per detiknya, per menitnya berapa mililiter yang kita proses, yang diproses oleh ginjal untuk kemudian menghasilkan urin tadi begitu. Kita nggak pernah tahu. Habis selesai makan, habis selesai minum, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, masuk ke lambung kita, pernah kita nyuruh lambung kita supaya menghaluskannya, ya. Lalu kemudian dari hasil proses yang ada di lambung tadi, lalu kemudian untuk kesehatan mata, ya. Mohon maaf nih, kalau kita sekarang hari ini misalnya makan nasi, lauk pauknya sayur sop, ya, kemudian ayam gitu, makan buah misalnya jeruk, lalu kita makan masuk semua. Minumnya mungkin air putih, teh, kopi dan sebagainya masuk ke dalam perut kita, diolah
Setelah diolah, yang pantas untuk mata ke mata, yang pantas untuk ke telinga, yang pantas untuk ke mulut, mulut jadi sehat, enggak sariawan dan lain sebagainya. Yang pantas ke hidung, hidung supaya tidak flu, pilek, demam dan lain sebagainya. Terus ke semua bagian anggota tubuh kita dialirkan dari hasil yang kita makan tadi itu. Itu ada pikiran kita ke sana tuh begitu? Enggak ada. Itu berarti kalau begitu kita harus bersaksi kepada Allah bahwa Allah lah yang menjadi Rabb yang mengatur anggota tubuh kita. Maka disebut Allah Rabbul Alamin, ya, itu Allah yang mengatur alam, baik alam mikro maupun alam makro. Ya, alam mikro paling tidak pada tubuh kita. Ya, pada tubuh kita ini Allah yang mengatur. Kita nggak tahu kok aturan-aturannya ada di lambung. Lambung itu bisa mengelola makanan selama berapa jam, dari betul-betul makanan utuh sampai menjadi enzim-enzim yang kemudian dibutuhkan ke seluruh anggota tubuh kita, itu berapa jam itu lamanya. Kata para dokter paling sedikitnya 4 jam. 4 jam diapain aja? Ya, kita nggak pernah tahu nih lambung kita ngapain. Ya, apa dibejek-bejek begitu misalnya oleh lambung kita kemudian menjadi halus. Lalu setelah menjadi halus, halusnya seapa? Lalu yang diambil apa tuh dari perut kita? Kita nggak pernah berpikir yang sedemikian tadi. Semuanya yang bekerja itu adalah perut kita sendiri. Artinya pada diri kita sendiri, lambung kita bekerja, kita kagak pernah mikirin berapa banyak ya perasan-perasan makanannya harus dihaluskan di lambung kita supaya menjadi enzim tuh berapa banyak sehingga menjadi halus dan lain sebagainya, dan bisa menjadi darah dan lain sebagainya sehingga terurai ke seluruh anggota tubuh. Kita nggak pernah berpikir yang sedemikian. Ya, ini satu pertanda bahwa kita harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu Allah yang mengatur yang ada pada tubuh kita. Jadi memang kita hanya menyebut Allahnya saja, tapi seharusnya pekerjaan Allah, apa yang Allah lakukan pada diri kita kan masuk dalam kategori kesaksian kita tuh ya kepada Allah. Tadi kalau saya katakan bahwa kita kenal SBY, kita kenal Ginanjar, kita kenal Megawati, kita kenal Anies Baswedan, itu hanya kenal nama doang baru. Ya, pekerjaan dia sehari-hari enggak 24 jam kita bisa pantau. Sama kalau kita baru bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita baru mengenal sosok Allah saja. Kita belum mendalami bagaimana Allah bekerja pada tubuh kita selaku alam mikro, alam kecil, dan Allah bagaimana bekerja pada alam makro, alam besar. Ya, mengatur matahari, mengatur awannya, mengatur hujannya, dia mengatur di mana panas, di mana dingin, di mana semuanya itu alam yang Allah atur ini semuanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baru menyebut asyhadu alla ilaha illallah, kita baru mengimani Allahnya saja. Belum kita pahami bagaimana Allah berbuat untuk alam, bagaimana Allah berbuat untuk diri kita. Maka penting kalau begitu ya, kita mendalami kembali melalui syahadat ini ya, kita menyatakan bahwa la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat selain Allah. La rabba illallah. Tidak ada Tuhan yang maha mengatur kecuali Allah. La raziqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah ya. La hayata illallah. Tidak ada yang memberikan kehidupan selain Allah. Ini semuanya kalau kita hitung-hitung kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh pada diri kita semuanya itu harus kita yakini bahwa itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kita harus bersaksi, kita harus bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk apa? Ya, harus kita sadari bahwa semua nilai-nilai kebaikan yang harus kita kerjakan dan semua nilai-nilai keburukan yang harus kita tinggalkan, kemudian ibadah yang harus kita laksanakan setiap saat, itu semuanya adalah dulu sumbernya berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak akan diterima perbuatan baik kalau tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad. Tidak akan diterima perbuatan buruk yang ditinggalkan kecuali ada petunjuknya dari Nabi Muhammad. Maka kita harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang melalui Nabi Muhammad terpencar aneka ragam aturan, aneka ragam perintah, aneka ragam larangan dan lain sebagainya yang kita selaku mukallaf, kita selaku mukallaf itu semua lini kehidupan kita dan gerakan kita diatur oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mulai dari bangun tidur kita atur, misalnya kita nilai. Ya, kalau kita bangun tidur yang baik itu pas bangun tidur, kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun kemana dulu? Ya. Kalau kita sekarang mungkin ngeliat HP dulu kali ya. Pas bangun tidur pasti nyari HP di mana tuh gelagapan kita. HP gua mana begitu. Yang paling baik mestinya kita ke WC dulu, ya, bersihkan anggota tubuh kita, berwudu dan sebagainya. Masuk WC-nya udah diajarin lagi tuh, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita buang air, kita bersihin lagi. Ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Wudu, ya, di dalam wudu ada niat, diajarkan lagi nawaitu raf'al hadatil asghar fardan lillahi ta'ala. Ya, keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Itu baru pagi itu doang tuh. Lalu kita sholat. Kalau seandainya kita bangun paling lambat misalnya jam 4 lah, masih ada waktu untuk tahajud. Kita sholat. Perintah tahajud malam itu dari mana datangnya? Dari mana taunya kita? Kalau bukan dari ajaran Rasulullah. Ya, kita dapati dari Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmudan. Lalu kemudian kita melaksanakan salat subuh. Wa aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Ya, wa qur'anal fajri. Itu para alim ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Qur'an al-fajri itu adalah salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Terus semua aktivitas kita sampai nanti kita tidur lagi, ya, ada perintah lagi yang baik dalam ajaran agama Islam, membaca doa paling tidak bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, ini kalau begitu kan semuanya dasar-dasarnya itu dulunya dari Nabi Muhammad. Sampai dijelaskan oleh beliau kepada sahabat, sahabat menyampaikannya lagi kepada tabi'in, tabi'in menyampaikannya lagi kepada tabi'ut tabi'in. Mereka kemudian mengajarkannya lagi kepada ulama-ulama salaf mengajarkan lagi kepada ulama khalaf, sampai ke guru-guru kita yang tempat kita belajar tentang agama, tentang kebenaran Islam, sampai akhirnya kita bisa melaksanakannya itu tidak ada lain, semuanya itu adalah atas, ya, sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kalau kita akhirnya bersaksi, bersyahadat bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Kemudian wa yuqimunas shalah, ya. Yang dimaksud dengan melaksanakan salat di sini adalah salat wajib. Ya, ungkapan salat di sini enggak disebutin di dalam hadisnya. Salat apa begitu? Berarti kan kalau gitu namanya berlaku umum, ya. Mungkin di catatan Bapak sudah tidak ada lagi kali, ya. Nanti mungkin diminta sama Ustaz supaya diperinkan. Dikatakan salat yang ada di sini wa yuqimunas shalah secara umum saja, berarti yang dimaksudkan adalah salat wajib kalau begitu. Ya. Nanti kalau kita belajar Al-Quran, kalau kita belajar hadis, apabila ada yang sifatnya umum berlaku, maka nanti akan dikembalikan kepada yang paling utama. Ya, kalau disebut misalnya salat, wa yuqimunas shalah, pasti salat yang dimaksud itu adalah salat yang 5 waktu. Dalam Al-Quran banyak banget tuh ayat, ya. Kalau tidak disebutkan hukum-hukum tertentu, maka tidak disebutkan itu sebagai salat sunnah. Misalnya ayat Al-Quran menyebutkan, ya, wa aqimis shalah untuk perorangan, wa aqimus shalah perintah untuk orang banyak,
berita wa yuqimunas shalah dan seterusnya, maka yang dimaksud dari kata salat tersebut tidak ada lain adalah salat 5 waktu yang wajib. Ya, bagaimana kalau mereka sudah melaksanakannya? Nah, kalau sudah mereka melaksanakan salat 5 waktu ini, mereka terlindunglah. Ya, darah mereka, harta mereka terlindungi. Dengan kata lain, kalau begitu, kalau orang ya yang diperintahkan untuk bersyahadat dan diperintahkan melaksanakan salatnya yang dimaksud adalah salat wajib. Ya, salat 5 waktu. Artinya kalau ada orang yang meninggalkan pelaksanaan salat-salat sunnah, apapun salat sunnah itu, maka itu tidak ada perintahnya untuk diperangi. Ya, mohon maaf nih, misalnya mungkin ada pernyataan kali itu di satu kampung, ya, di sini dilarang melaksanakan salat sunnah. Oh, ya, jadi salat sunnah tarawih nggak ada, salat Idul Fitri nggak ada, salat Idul Adha nggak ada, ya, salat qobliyah nggak ada, salat ba'diyah nggak ada, salat duha nggak boleh, salat witir nggak boleh, ya, dilarang tuh misalnya sama pemerintah atau penguasa di situ begitu. Tapi salat wajib ada tuh, wah, daerah tersebut tidak boleh diperangi, ya, karena mereka masih melaksanakan salat. Karena yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di sini adalah melaksanakan salat wajib, ya, bukan salat sunnah. Wa yutuz zakah, dan mereka harus atau mau mengeluarkan zakat, yaitu satu bagian. Zakat itu adalah satu bagian yang wajib, ya, dikeluarkan pada harta, ya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Nanti kalau kita belajar fikih lebih jauh, ya, mudah-mudahan nanti di babnya pembahasan Pak Yusri itu, ya, ada aneka ragam harta yang memang wajib dizakatkan, ya, ada emas dan perak, ada buah-buahan tuh anggur dan kurma, ya, binatang ternak itu onta, kambing, sapi, kerbau, itu ada ternaknya, ada zakatnya. Ada lagi zakat tijarah, ya, zakat perdagangan. Dagang apa saja kalau perdagangannya sudah mencapai kurs emas, itu dapat ada zakatnya, ya. Penghasilan, kalau sekarang itu mungkin penghasilan masuk kategori zakat. Apabila penghasilan itu sudah mencapai sama dengan jumlah zakat emas yang wajib dizakatkan, itu juga nanti harus dizakatkan juga, ya. Ada lagi misalnya zakat ma'din, ya, zakat barang-barang tambang. Apabila dikuasai oleh seseorang atau dikuasai oleh negara, maka negara semestinya itu harus memberikan nilai untungnya kepada bangsanya, kepada rakyatnya secara gratis, itu mestinya seperti itu. Ini adalah bagian daripada zakat yang harus ditunaikan. Nah, itu, ya, bagian daripada zakat tuh seperti itu. Nah, kalau itu sudah dikerjakan, kata Rasulullah menjamin, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka akan terlindungi darahnya, hartanya dari serangan aku, kira-kira begitu. Ay fala yahillu an uqatilahum, maka tidak halal bagiku untuk memerangi mereka, wa astabiha dima'ahum, dan aku tidak dibenarkan untuk menumpahkan darah mereka, wala an aghnam amwalahum, juga aku tidak dibenarkan untuk merampas harta mereka sebagai harta rampasan perang atau ghanimah, li'annahum dakhalu fil Islam, karena mereka kalau sudah bersyahadat, sudah salat, sudah mengeluarkan zakat, itu mereka sudah masuk dalam ajaran agama Islam. Illa bihaqqil Islam. Nah, ada pengecualian, kecuali yang berdasarkan ajaran agama Islam. Paling sedikitnya ada 2 yang terkait dengan ini. Yang pertama, kalau ada orang masuk Islamnya itu bukan berdasarkan hati mereka, mulutnya aja begitu. Itu juga katanya illa bihaqqil Islam, ya. Yang kedua, maknanya kira-kira kalau ada pembunuhan di luar ajaran perang ini, di luar ajaran qital atau jihad, maka ada ajaran Islam yang di dalamnya memang harus melaksanakan pembunuhan terhadap
orang-orang tertentu sebagai bagian daripada upaya untuk menjaga nilai keseluruhan manusia. Di antaranya apa? Pembunuhan, ya, yang kita sebut dengan qisas. Siapapun pembunuh wajib dibunuh lagi, ya. Sampai bahkan kalau dia tidak mengatakan saya tidak sengaja membunuh, tapi membunuhnya dengan alat yang tajam, alat yang mematikan, tetap dia harus dibunuh. Itu yang kita sebut dengan qisas, ya. Kalau ngaku nggak sengaja tapi menggunakan alat yang tajam, itu tetap dibunuh. Kalau menggunakan alat yang tidak membunuh lalu orang mati, itu masih ada ampunannya, masih bisa kena bebas, ya. Misalnya, ya, jepret orang gitu, ya, dengan karet, ya. Kemudian akhirnya orang yang dijepret mati. Karet kan bukan hal yang mematikan. Ini masih ada ampunannya kalau begitu. Tapi kalau ngomong saya tidak sengaja, saya tidak bertujuan untuk membunuh, tapi menggunakan alat yang tajam yang mematikan, itu namanya membunuh juga kalau begitu, ya. Itu. Yang kedua, misalnya selain membunuh, yang harus dibunuh lagi orangnya adalah pezina, ya. Pezina yang sudah pernah menikah dengan sah dan kemudian sudah melaksanakan hubungan badan dengan pasangannya, baik dia laki maupun dia perempuan, tapi masih melaksanakan perzinahan saja, lalu ketahuan, ada bukti atau ada pengakuan, maka orang yang seperti ini pun wajib dibunuh juga, ya. Dalam arti hukumnya hukum rajam. Caranya, ya, badannya itu dipendam setengah badan, ya. Nanti hukumannya itu di masjid biasanya harusnya dilaksanakannya, ya. Setiap jamaah wajib ngelempar orang tersebut dengan batu sekepal tangan ini sampai akhirnya orang tersebut mati. Nah, itu namanya disebut dengan hukum rajam. Nah, inilah yang disebut dengan illa bihaqqil Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun nanti selanjutnya segala sesuatunya, segala perhitungannya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pezina ada amal baiknya, pembunuh ada amal baiknya mungkin, ya. Nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menetapkan, ya, seberapa banyak pahala yang dia miliki, seberapa banyak dosa yang dia miliki, itu nanti semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita bahas. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.